Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana. Di sini saya akan menghitung metode variable costing dan full costing dengan menggunakan Excel. Sini ada contoh soal. Taksiran biaya overhead tetap per tahun adalah 100 juta rupiah. Realisasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 berjumlah 100 juta rupiah. Harga jual produk per unit Rp10.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun adalah 50 juta rupiah. Diketahui biaya variabel per unit. Yang pertama ada biaya bahan Rp2.000, biaya upah Rp750, biaya overhead pabrik variabel Rp250, biaya administrasi dan penjualan Rp125. Di sini ada tabel. Yang pertama, unit persediaan awal. Di tahun 2022 itu kosong. Di tahun 2023, Rp50.000. Di tahun 2024, Rp25.000. Untuk unit per produksi, di tahun 2022, Rp200.000. Di tahun 2023, Rp250.000. Di tahun 2024, Rp300.000. Untuk unit penjualan, di tahun 2022, Rp150.000. Di tahun 2023, Rp275.000. Di tahun 2024, Rp315.000. Untuk unit persediaan akhir, di tahun 2022, Rp50.000. Di tahun 2023, Rp25.000. Dan di tahun 2024, Rp10.000. Sini kita akan menghitung dengan menggunakan Excel ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mencari HPP per unitnya dulu. HPP per unit kita dapatkan dari biaya bahan ditambah biaya upah ditambah biaya overhead pabrik. Oke. Sini kita mendapatkan Rp3.000 per unit. Lanjut kita ke laporan laba rugi metode variable costing. Untuk penjualan itu rumusnya harga jual produk per tahun dikali penjualan. Sini kita pakai penjualan dikali harga produk per tahun. Yang di 2023 juga sama seperti itu. 2024 sama juga. Lalu kita lanjut, di sini ada biaya variabel. Biaya variabel diisi sama HPP dan biaya administrasi dan penjualan. Kita cari HPP-nya dulu. HPP itu kita dapatkan dari penjualan dikali HPP per unit. 150.000 dikali 3.000. Sini. Jangan lupa kasih min. Lalu di 2023 sama. Lanjut ke biaya administrasi dan penjualan. Sini. Rumusnya itu penjualan dikali biaya administrasi dan penjualan. Jadi,
Jangan lupa dikasih min. Di tahun 2023 juga sama, seperti yang tadi rumusnya. Lanjut kita ke margin kontribusi. Margin kontribusi kita dapatkan dari penjualan dikurang biaya variabel. So, pilih yang 9. Lalu kita blok dari atas. Tiga. Yang di 2023 dan di 2024 juga sama, seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita ke biaya tetap. Sini ada BOP dan biaya administrasi dan penjualan. Untuk rumus BOP-nya, oh BOP kita dapatkan dari sini, udah ada ya. Langsung aja. Ini, jangan lupa dikasih min. Oke, di 2023 juga sama. Lalu ini administrasi penjualan. Yang ini 20 juta rupiah. Di sini. Hmm. Laba bersih. Laba bersih kita dapatkan dari margin kontribusi dikurang biaya tetap. Yang ini juga sama. 2024. Sama. Oke. Jadi kita di metode variable costing. Laporan laba rugi pada metode variable costing. Untuk penjualan tadi kita dapatkan dari penjualan dikali harga jual produk per tahun. Penjualan di tahun 2022 kita mendapatkan 1.500.000.000 rupiah. Penjualan di tahun 2023 kita dapatkan 2.750.000.000 rupiah. Dan penjualan di tahun 2024 kita dapatkan 3.150.000.000 rupiah. Untuk biaya variabel, HPP kita dapatkan dari penjualan dikali HPP per unit. Di tahun 2022 kita dapatkan min 450 juta rupiah. Di tahun 2023 kita mendapatkan min 825 juta rupiah. Dan di tahun 2024 kita mendapatkan min 945 juta rupiah. Untuk biaya variabel, biaya administrasi dan penjualan, di tahun 2022 kita mendapatkan min 18.750.000 rupiah. Di tahun 2023 kita dapatkan min 34.375.000 rupiah. Dan di tahun 2024 kita mendapatkan
min Rp39.375.000. Lalu kita masuk ke margin kontribusi. Margin kontribusi kita dapatkan dari penjualan dikurang biaya variabel. Untuk tahun 2022 kita dapatkan 1.031.250.000 rupiah. Di tahun 2023 kita dapatkan 1.890.625.000 rupiah. Di tahun 2024 kita dapatkan 2.165.625.000 rupiah. Lanjut kita masuk ke biaya tetap. Untuk BOP-nya di tahun 2022, 2023, dan 2024 ada min 100 juta rupiah. Biaya administrasi dan penjualan di tahun 2022 dan 2023 dan 2024 di kita dapatkan di min 50 juta rupiah. Untuk laba bersihnya, laba bersih kita dapatkan dari margin kontribusi dikurang biaya tetap. Di tahun 2022 kita dapatkan 881.250.000 rupiah. Di 2023 kita mendapatkan 1.740.625.000 rupiah. Di tahun 2024 kita mendapatkan 2.015.625.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke metode full costingnya. Kita hitung dulu. Oke, untuk laporan laba rugi metode full costingnya, sini ada penjualan. Penjualan kita dapatkan dari harga produk per tahun dikali penjualan. Jualan. Lanjut kita ke HPP. Cara menemukan HPP kita dapatkan dari penjualan dikali HPP per unit dikurang BOP tetap per tahun dibagi produksi lalu dikali penjualan. Oke. Oh, kita lupa kasih min. Tunggu ya. Jangan lupa minnya ya, teman-teman.
Lanjut di 2023-nya juga sama. 2024-nya juga. Lanjut kita ke laba kotor. Kita ambil dari perawatan. Ini kita pakai zoom. Lalu kita blok ke atas. Jadi dia itu penjualan dikurang HPP gitu. Ini juga sama di 2024. Juga. Oke, untuk biaya administrasi dan penjualan ini rumusnya penjualan dikali penjualan dikali biaya administrasi penjualan dikurang biaya administrasi dan penjualan per tahun. Oke. Untuk ke sini. Lanjut yang di 2023 juga sama rumusnya dengan yang tadi. Laba bersih kita subtotalkan saja. Sini. Lalu ini juga sini. Ini. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Pada laporan laba rugi full costing di penjualan kita dapat dari penjualan dikali harga produk per tahun. Di tahun 2022 kita mendapatkan 1.500.000.000 rupiah. Di tahun 2023 kita mendapatkan 2.750.000.000 rupiah. Dan di tahun 2024 kita mendapatkan 3.150.000.000 rupiah. Lanjut HPP. HPP kita dapatkan dari penjualan dikali HPP per unit dikurang BUP tetap per tahun dibagi produksi dikali penjualan. Di tahun 2022 kita mendapatkan min 525 juta rupiah. Di 2023 kita mendapatkan min 935 juta rupiah. Di 2024 kita mendapatkan min 1.050.000.000 rupiah. Untuk laba kotornya kita dapatkan dari penjualan dikali HPP. Jadi untuk tahun 2022 kita mendapatkan 975 juta rupiah. Di 2023 kita dapatkan 1.815 juta rupiah. Di 2024 kita mendapatkan 2.100.000.000 rupiah. Lalu di sini kita ada biaya administrasi dan penjualan.
Itu rumusnya penjualan dikali biaya administrasi dan penjualan dikurang biaya administrasi dan penjualan per tahun. Di tahun 2022 kita mendapatkan min 68.750.000 rupiah. Di tahun 2023 kita mendapatkan min 84.375.000 rupiah. Di tahun 2024 kita mendapatkan min 89.375.000 rupiah. Untuk laba bersihnya, tadi kita subtotalkan ya. Di tahun 2022 kita mendapatkan 906.250.000 rupiah. Di tahun 2023 kita mendapatkan 1.730.625.000 rupiah. Di tahun 2024 kita mendapatkan 2.010.625.000 rupiah. Oke, kita akan melanjut ke metode variable costing versus full costing. Sini akan menghitung laba bersih full costing. Sini ini juga sama. Tujuh kita laba bersih variabel costing. Hmm. Lanjut, selisihnya kita dapatkan dari laba bersih pada full costing dikurang laba bersih pada variabel costing. Hmm. Kurang ini yang di 2023 juga sama di 2024. Oke, kita lanjut di sini ada unit produksi. Unit produksi ini kita dapatkan dari soalnya tadi, ya. Unit produksi di 2022. Hmm. 2023 ini di 2020 unit penjualannya kita juga dapat dari soalnya tadi ya. Hmm. Hmm. Untuk perubahan persediaan kita dapatkan dari unit produksi dikurang unit penjualan. Kurang unit penjualan. Oke, ini juga sama. Lalu untuk tarif overhead kita dapatkan dari biaya tetap per tahun dibagi jumlah unit produksi. Sini biaya overhead tetap per tahun dibagi jumlah unit produksi.
Ini juga sama. Hmm. Lalu selisih akhir kita dapatkan dari perubahan persediaan dikali biaya tarif overhead. Di sini perubahan persediaan dikali biaya tarif overhead. Ini begini. Ini juga sini. Ini. Ini. Oke, lanjut ke penjelasannya. Metode variable costing versus full costing. Di sini selisih didapatkan dari laba bersih pada full costing dikurang laba bersih pada variable costing. Jadi selisih pada tahun 2022 kita mendapatkan 25 juta rupiah. Di tahun 2023 kita dapatkan min 10 juta rupiah. Dan di tahun 2024 kita mendapatkan min 5 juta rupiah. Pada perubahan persediaan, kita dapatkan dari unit produksi dikurang unit penjualan. Pada tahun 2022 kita mendapatkan Rp50.000. Di tahun 2023 kita dapatkan min Rp25.000. Dan di tahun 2024 kita mendapatkan min Rp15.000. Untuk tarif overhead, kita dapatkan dari biaya overhead tetap per tahun dibagi jumlah unit produksi. Pada tahun 2022 kita mendapatkan Rp500. Di tahun 2023 kita mendapatkan Rp400. Dan di tahun 2024 kita mendapatkan Rp333. Pada selisih akhir, kita mendapatkan dari perubahan persediaan dikali biaya overhead. Di tahun 2022, kita mendapatkan Rp25 juta. Di tahun 2023, kita mendapatkan min 10 juta rupiah. Dan di tahun 2024, kita mendapatkan min 5 juta rupiah. Oke, thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye.